bisa operasional apabila punya izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini yang mengeluarkan izin operasional itu kewenangannya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi mohon maaf, bentuk badan hukumnya itu jadi apa Pak? CV, PT, atau apa kira-kira? Mungkin Pak terus Pak Sobat. Jadi bukan bentuk CV atau PT ya, Perorangan bentuknya perorangan bisa, kemudian yayasan bisa. PT juga bisa kalau memang PT bisa ada juga. Jadi selama ini yang berjalan di masyarakat itu bentuknya yayasan atau perorangan. Seperti punya Pak Alek ini yayasan. Karena Apal Bank ya, itu ada di Semarang ada, ya di Solo ada dulu ya ini. Ada terus punya LKP yang lain. Jadi badan hukum jelas, punya tempat. Yang ngajar siapa saja? Ngajar, ya. Ya ini sesuai dengan bidangnya tadi. Kalau Pak Alek buka kursus komputer ya harus ada instruktur tentang komputer. Ngambilnya dari mana Pak Alek? Ya kalau formal semuanya harus pakai proses seleksi. Jadi kita mencari SDM yang mereka akan transfer knowledge kepada anak-anak ini, mereka harus lulus seleksi dulu. Jadi dengan standarisasi seleksi yang dimiliki oleh LKP, sehingga mereka cocok nggak? Mereka sebelum mereka mengajar, mereka dites dulu dengan micro teachingnya, dia bisa atau tidak begitu. Kalau SOK dia bisa transfer knowledge dengan baik, ya mereka untuk ngajar di situ. Oh jadi jadi kalau pendidikan formal kan misalkan untuk jadi dosen begitu itu ada S1 dan S2-nya linear misalnya begitu, walaupun sekarang ada perubahan itu ya. Tidak harus seperti itu. Pokoknya punya keahlian tertentu. Kompetensi ya. Dia harus punya sertifikat juga yang mendukung kompetensinya dia. Iya. Oh secara otomatis ya Pak. Jadi misalnya Mas Sigit sudah 23 tahun menjadi penyiar misalnya. Iya. 23 tahun lama banget 23 tahun ya. Itu kalau tidak ada sertifikat yang menyatakan hal itu dia nggak bisa. Ya, sekarang begini, ada dalam istilah peraturan pemerintah saat ini itu namanya KKNI, ya. Apalagi KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, ada pendidikan itu pakai level dari level 1 sampai dengan level 9 ya. Kalau misalkan Mas Sigit itu sudah 9 tahun ya, berapa? 23 tahun ya. tahun Pak Harto. Ya, mungkin kalau dites dengan kompetensi mereka Mas Sigit itu sudah sekelas doktor ya bisa saja mengajar. Kalau level 9 kan sama dengan dokter. Kalau khusus-khusus itu kan masuk pada level 2 yang tadi disampaikan Mas Sigit tadi operator. Ya, mengapa mereka harus operator? Karena memang khusus mendidik pada level-level di level 2 tadi. Gitu. Iya. Prof Rasdi, tetapi menyangkut tenaga pendidik gitu ya. Soal attitude nih Pak ya. Dunia menjadi semakin berbahaya di saat semakin banyak orang terampil dan berinovasi. Diajari elektronik, diajari komputer, semua orang mohon maaf bisa memicu ledakan dari jarak jauh misalnya kayak gitu. Batasan apa yang sebaiknya harus dimiliki oleh LPK supaya yang numpang belajar kemudian tidak menyalahgunakan ilmunya, Prof? Ya diberi pendidikan siapa itu etika. Ya Pak Alek ini. Ya, gitu ya. Aja asal pinter komputernya tapi ngene-ngene bodoh lah itu. Ya. Kalau berat nggak itu, Pak? Ora. Gampang itu, Pak? Gampang. Jadi di sunai. Seng-seng seneni gitu, Pak ya. Iya, misalnya kan ada tata tertib itu. Rule of conduct. Ikut kursus ya harus pakai sepatu. Yang perlu nganggo jas ora toh ya. Misalnya agemane harus sopan, ketemu instruktur ya harus say hello lah. Siang Bu, siang Pak. Itu penting semua itu. Saya takutnya begini, ada pengajaran tentang Android. Ada pengajaran tentang teknologi informasi belakangan ini kan. Kadang-kadang karena software itu mahal, aplikasi itu harus berbayar. Orang belajar ngehack. Menurut Prof Rasdi ini ya etik nakal yuk. Tapi penting loh itu. Ora. Karena kan mahal Pak. Kok penting ya ora kok ya ora apik yuk. Enggak bagus Pak ya? Enggak bagus. Masuk atau seperti Pak? Jadi makanya di kami kan ada kurikulum. Kurikulum itu dibagi 70% untuk keterampilan, yang 30% untuk sikap dan soft skill-nya. Oh ada jadi, ya? Ada. Jadi Pak Alek tidak melulu mendidik tentang keterampilan saja. Maka tentang sikap, etikanya. Pendidikan karakter lah ibaratnya dari situ ya. Ambil contoh gini Pak Alek ya. Kursus reparasi handphone. Ya. Kalau misalnya barangnya belum 1 tahun kan masih 1 garansi gitu ya. Apakah bisa diajarkan? Kalau kamu terima klien handphonenya rusak sebelum masa garansi,
sebaiknya kembalikan kepada dealernya atau ke tokonya gitu nggak? Iya. Kalau sampai kasus seperti itu saya belum mengalami sih ya. Belum ya? Kita simak dulu Pak, ada penelpon yang bergabung nih Pak. Katanya mau kursus nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Lucy di Pringapus, Kabupaten Semarang. Monggo Ibu. Ya, ini mengenai kursus itu yang banyak diminat itu seperti salon. Salon. Ya, untuk yang pengantin itu usia-usia ya 30-40 gitu ya. Nanti terjunnya ke usaha seperti keterampilan menjahit dan sebagainya, tapi mereka membuka usaha sendiri kalau sudah bisa. Itu untuk permodalan mungkin bisa dipikirkan setelah lulus nanti bisa ada modal itu pendampingan dari pemerintah. Terus kursusnya itu kalau di sini tuh bayar apa enggak? Oh gitu. Gitu. Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu. Bu siapa tadi, Nes? Bu Silvi. Bu Silvi. Ya wes lah manut. Dari Pringapus yang pasti ya. Ini ke Pak Alek ya kayaknya ya. Oke, terima kasih penanya tadi bahwa kursus itu yang tadi disebutkan ada rias pengantin dan ada salon gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah, menurut saya sudah luar biasa baik. Ya, dalam hal ini adalah Direktorat Kursus, saya mensiasati seperti itu. Kalau provinsi saya kira masih perlu di-up lagi ya, ditingkatkan lagi untuk memberikan suatu dana kepada utamanya dalam masyarakat kursus ya, pendidik-pendidik kursus begitu. Kalau di pemerintah memang ada namanya kursus saat ini namanya program PKK. Kalau dulu namanya PKH. Program Khusus Pendidikan Kecakapan Hidup. Ya, sekarang namanya Program Kecakapan Kerja. Yang satunya ada namanya PKW ya, Program Kecakapan Berwirausaha. Itu didanai oleh pemerintah. Dalam artian dikasih modal juga. Gimana? Kursusnya dibayarin. Yes, tapi habis itu dikasih modal. No. Ya. Beda program ya, proses Pak? Pembelajarannya itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi dengan catatan juga pengelola kursus yang ada di Jawa Tengah ataupun di Indonesia ini mereka berkompetisi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, apabila LKP itu mereka mendapatkan anggaran yang seperti itu, secara otomatis mereka harus menyediakan pendidikan kan. Nah, otomatis masyarakat itu gratis yang mereka belajar di situ. Karena dana sudah gratisnya karena dibiayai oleh pemerintah begitu. Nah, kalau yang namanya kursus PKK itu adalah program kerja setelah mereka kursus, harapannya itu mereka setelah selesai kursus mereka bisa bekerja, Bapak. Artinya ikut orang. Iya, mau ikut orang. Kalau namanya itu PKK berarti otomatis dia ikut orang. Ya, kalau namanya PKW, kecakapan kerja ya sebagai seorang employee. Tetapi kalau mereka PKW, kewirausahaan, endingnya mereka bagaimana dari proses kegiatan itu memang menjurus kepada harapannya peserta didik yang telah dididik itu lulus mereka bisa berwirausaha. Nah, untuk bisa berwirausaha kan butuh modal tadi kan, katakan Pak Prof. Prasdi tadi bahwa pemerintah bagaimana bisa memberikan dana yang harapannya itu syukur nanti bunganya 0% itu kan ya, tanpa agunan itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau bisa yang saya melihat secara kacamata saya sendiri, Provinsi Jawa Tengah perlu lebih memberdayakan ataupun mengoptimalkan peran kursus ini sehingga masyarakat itu betul-betul mempunyai suatu keterampilan yang banyak. Karena saya melihat pendapat saya bahwa pemerintah dalam hal ini provinsi kurang memberikan support dana yang besar kepada pemerintah. Vis-a-vis Dinas Pendidikan Provinsi. Enaknya Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan kira-kira? Ya ini memang pendidikan itu ada di bawah Depnaker, ada di bawah pendidikan sosial juga ada keterampilan, tetapi kan itu di bawah mereka. Belum diberikan dana itu kepada para pengelola kursus belum ada. Ya. Tapi untuk misalnya tadi mau kursus begitu, itu biayanya? Ada yang gratis, ada yang secara secara otomatis kalau dibiayai oleh pemerintah, karena kan misalnya saya dapat 20 peserta, jatah satu peserta itu saya katakan kalau PKK itu 2.300.000 ya. Itu berarti selama kursus dia gratis. Tapi kursus pembelajarannya tidak ada biaya lain. Tapi ada yang pemerintah memberikan transportasi juga ada.
Jadi bantuannya beda-beda ya Pak? Beda-beda, artinya beda-beda ini konteksnya tergantung yang memberi dana siapa. Dan diseleksi itu Pak? Oh pasti. Jadi Bu Silvi di Pringapus tadi mungkin bisa, kalau mau belajar ini datang ke LPK-nya dulu atau ada situs kira-kira Pak Suko? Ya jadi gini, saya menyambung Pak Alek tadi, jadi di kursus itu ada 2 sumber dana. Ada yang mandiri, bayar sendiri, seperti yang kursus bahasa Inggris tadi yang itu bayar. Tapi kalau kursus yang dapat bantuan dana dari pemerintah itu juga sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang seperti disampaikan tadi harus memang pengajuan proposal sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Contoh tadi yang di Pringapus umpamanya, dia butuh kursus salon gratis, kecantikan gratis. Nah ini bisa ke kursus atau LKP yang ada di Kabupaten Semarang. Ada. Yang dapat bantuan pemerintah ada juga? Ada. Nah ini untuk data LKP mana yang dapat bantuan itu ada di Dinas Kabupaten Kota atau Dinas Kabupaten Provinsi. Jadi harus ke pendidikan. Paling tidak di Dinas Kabupaten. Dinas Pendidikan Pak ya? Iya, Dinas Pendidikan. Jadi ada bantuan pemerintah untuk kursus gratis ada. Tapi memang tidak ada kuotanya juga. Ada kuotanya. Jadi se-Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten kota. Nah, Kabupaten Semarang dapat berapa? Itu ada kuotanya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mas Amin, masih nyamankah dengan bisnis madu, batik dan boga di masa ke depan kira-kira menjadi seperti apa ini? Kalau kita di pengurus vokasi untuk masa depannya lebih cerah lagi karena secara pangsa pasar untuk di Gemawang itu batik, madu dan sebagainya untuk saat ini karena sudah banyak tamu yang hadir, alhamdulillah berkembang dengan pesat. Jadi nggak jemput bola, malah didatangin bola itu? Didatangi. Mungkin dulu awalnya jemput bola juga ya Pak? Iya. Itu pada saat awalnya instrukturnya yang mengajarkan juga dari mana PP tuh? Pautni? Dari PP Pautni ya? Kalau kita kemarin dari PP Pautni ada saran, kemudian kita mencari narasumber yang betul kompeten untuk ngajari gitu ya. Dana dari PP Pautni? Ada sebagian dari PP Pautni, ada dari dinas. Ini bahasa bisnisnya inkubasi gitu ya. Prof, kalau di Cina itu ada formulasi One Village One Product. Sak desa sak produk. Dan kita sekarang dibanjiri produk Cina. Mulai dari motor, handphone, segala macam gitu ya. Desa di sana membuat sesuatu yang berbeda dari sini. Klaster bisnisnya di sana itu udah bikin chip komputer. Desa lainnya bikin rangka motor. Desa lainnya bikin sesuatu yang berbeda lagi. Di sini Mas Amin mainnya madu, batik, dan boga. Hampir semua desa bisa melakukan ini. Ini titik lemah atau titik potensial? Sebaiknya kita berorientasi kepada sesuatu yang sifatnya setinggi langit, teknologi, atau yang melihat kiwotongan newe payu wis cukup gitu? Ya mungkin satu kecamatan satu yang kayak Gemawang, mungkin loh. Ora perlu setiap kampung atau kelurahan atau desa satu. Ya toh, kompetitornya kan menjadi lebih banyak kalau setiap desa atau kelurahan satu-satu. Ya siji sak kecamatan misalnya. Jadi terus terang yang mendorong Gemawang itu terus terang ya saya loh dulu. Iya toh Pak? Ya. Sing bener, sing apik, sing jos gitu. Selalu itu semangat itu. Nah terus sekarang sudah oke, tapi ya tidak harus semua kelurahan di Kabupaten Semarang itu melakukan hal yang sama. Iya toh. Lebih bagus kalau misalnya desa Gemawang bermain pada 3 sektor itu, sebelahnya Gemawang mungkin jambu, semuanya tukang cat semua gitu ya. Sebelah kulore meneh lagi ya laku ya. Ora payu ya. Kenapa enggak payu, Pak? Kenapa enggak payu, Bro? Mas Sigit, jadi gini, desa vokasi itu berbasis pada muatan lokal. Harus. Karena pemberdayaan masyarakat tadi. Bukan sesuatu yang advance berbeda gitu, kemudian menciptakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Iya, jadi gini, untuk desa vokasi ini kan untuk menggerakkan pemuda-pemuda sana yang mestinya lari ke kota untuk bekerja di pabrik. Ini kan urbanisasi yang tidak tentara. Jadi masalah buat kota. Nah, sehingga membangun desanya. Ini kan dulunya kan Pak Bibit itu membangun desa itu. Balik desa membangun desa. Kalau Pak Jokowi membangun dari pinggiran.
Kan gitu. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Nah, itu. Lah salah satunya desa vokasi itu. Tapi kalau ini Nes ya, ning gone Mataram kan ono kampung Ligu ya. Kampung saya tukang cat kabeh. Salah nggak itu, Prof? Ya apik. Apik toh, dadi berarti apik. Kok setiap kampung lalu ada lah ini yang jadi rusak. Ya dulu kan hanya jenuh Pak ya. Ya tapi kan orang konsumen kan kepengen lebih dekat dengan yang terdekat. Ya toh. Misalnya rumah saya Gajah Mungkur lalu kok ngecat ke tekan Ligu yang kaduan. Wong tanggoku wae ana. Contone ngono iku. Ning apik ora? Apik. Alhamdulillah. Pak Suka, ini rencana akan dibangun berapa lagi untuk desa vokasi yang lain? Kalau desa vokasi itu kan sudah kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah setiap desa itu sudah dicanangkan desa vokasi. Semua desa, Pak? Enggak, satu kecamatan ada wajib ada satu desa vokasi, kan gitu. Dan ini sudah satu kecamatan ada satu desa vokasi. Sudah terlaksana, terrealisasi ya? Sudah, hanya ini mana yang berhasil, mana yang belum berhasil itu kan perlu kajian. Lah salah satu contoh yang berhasil ada yang di Gemawang. Kenapa Gemawang berhasil? Indikatornya adalah satu, keterampilan yang diselenggarkan oleh Desa Gemawang itu kan memberi peluang kepada pemuda tadi untuk menambah keterampilan, menambah pendapatan. Lalu kedua, banyak kunjungan-kunjungan tamu, baik itu perguruan tinggi maupun dari pemerintah untuk melihat desa vokasi. Dan desa vokasi Gemawang itu bisa dijadikan desa wisata ya Mas. Jadi anak-anak SD itu bisa berkunjung ke desa vokasi belajar batik. Oh, batik itu ternyata membuatnya seperti ini, seperti itu, kan gitu. Jadi Gemawang itu sudah jadi kayak live in gitu ya Mas ya? Iya. Itu awalnya bagaimana Mas? Apakah memang dari tim pemasarannya yang ngajari untuk oke mari kita jemput bola, kita konsep desanya jadi desa wisata atau gimana? Masyarakat udah siap belum? Kira-kira. Ini mungkin bisa jadi contoh untuk desa-desa yang lain juga gitu. Karena setelah desa vokasi itu dijalankan, memang ada salah satu moto desa kami itu adalah desa belajar. Gitu. Desa belajar? Desa pembelajar. Jadi main bola sambil belajar gitu? Kayak Van Gaal. Jadi memang program kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat itu untuk berketerampilan. Kemudian salah satu kiat kita untuk memasarkan produk kita itu adalah dengan mengikuti pameran. Itu dibantu oleh pemerintah juga? Iya. Dibantu Disperindak berarti ya? Saat semangat besarnya itu adalah mengajari masyarakat untuk berpenghasilan. Kata bapak-bapak yang sepuh tadi itu. Kita masih muda Pak ya? Berapa sih pengertian seorang pemuda berpenghasilan? Dulu cita-cita saya bikin warung ini Pak ya, bikin kafe ini sehari dapat 35.000. Hari pertama langsung 350 Pak. Kedua 3,5 Pak. Sekarang turun lagi. Kira-kira parameter yang dipakai oleh pemuda di sana bahwa saya bisa berusaha dan berpenghasilan itu berapa rupiah? Kalau secara rupiah mungkin tidak bisa ada parameternya, tetapi minimal bahwa pemuda anak-anak tersebut tidak pergi keluar desa. Dan memang tidak ada yang pergi keluar dari desa itu? Ya ada. Tapi kan nggak, maksudnya prosentasenya kecil? Yang kecil. Maksudnya sebelum ada desa vokasi, orang di desa Gemawang berbondong-bondong untuk ke kota begitu. Tapi sekarang nggak, maksudnya perbedaan sebelum adanya desa vokasi dan desa vokasi kan salah satunya kan untuk mencegah urbanisasi besar-besaran ya Pak ya. Ini terjadi nggak di desa Gemawang? Kalau untuk sekarang tidak. Jadi sekarang karena sudah ada embrio usaha-usaha itu kemudian dan mereka nyaman ya? Nyaman dan marak ya. Ini yang penting. Ya Prof ya. Kan nyaman dan marak gitu kan. Ya ora ya selain sing kawin di keluar desanya kan ya oleh ya boleh. Tapi ini Prof, mohon maaf, esensi orang bekerja itu adalah kenyang dan nyaman. Iya. Lah aku nek dibayar 100 juta tapi nek kebelet pipis reso pipis ya mau aku. Kan bener nggak mau? Iya nggak mau. Gitu kan. Kalau 120 ya boleh lah pikir-pikir lah. Kalau seperti itu ya, menciptakan manusia yang bisa menciptakan pekerjaan yang nyaman dan juga kenyang ini ukurannya apa Prof? Ya seneng. Nyaman, berarti desanya harus nyaman kalau bikin desa vokasi. Seneng itu kunci sukses. Nek ra seneng ya bagaimana sukses. Berarti resign itu diperbolehkan ya?
Ya silakan toh. Kalau senang. Kalau nggak nyaman. Ya. Nek seneng nek iso ya ora usah pensiun nek iso kan ngono. Harus profesor kon pensiun. Pak Alex, target-target apa ya? Saya nggak tahu ini input, output atau outcome gitu ya. Rata-rata lulusan dari lembaga pendidikannya Pak Alex seperti apa, Pak? Ya, jadi kursus di tempat kami itu kan tadi ada peningkatan kompetensi. Jadi misalkan dia dari lulusan saya katakan tadi yang S1, dia pengen mendalami komputer, ada pengen nambah di English Conversation. Jadi secara lulusannya di mana itu kalau yang program-program intensif itu menyebar. Jadi sejauh mana kompetensi mereka itu ya setelah mereka kursus mereka diuji, yaitu. Ada ujiannya juga. Ada ujian di akhir 20 pertemuan misalnya itu ada ujian juga. Sejauh mana. Kemudian nanti mereka akan mencari pekerjaan. Untuk yang program yang sifatnya mereka bekerja pada instansi mana, transfer studinya itu kami ada yang program 1 tahun. Kemudian kalau yang misalkan saya kursus setir mobil, itu kalau dibuat sekarang kerja di mana? Saat ini menurut saya setir mobil itu laris manis kalau saya buka kursus. Karena kan baru 2 tahun ini ya. Tapi kalau sudah bikin SIM harus kursus mobil soalnya. Iya, sekarang harus kursus mobil. Ini yang gitu mungkin laris manisnya gitu di situ. Dan ternyata orang yang kursus setir mobil yang mereka saya ingin menjadi seorang supir ekspedisi. Itu masih jarang. Ekspedisi atau saya ingin jadi supir. Itu jarang. Karena dia punya mobil, dia pengen safety di jalan. Mereka jadi untuk pribadi. Untuk dirinya sendiri. Yang tadi saya bilang bahwa kalau saya ngajari suaminya itu kan marah-marah itu suaminya. Itu ya seringnya saya ajar, saya pengen kursus di tempat Bapak karena kalau saya ngajari suami saya itu PRT Pak namanya, perusak rumah tangga. Tapi juga sama aja Nes. Aku pengen kursus boga. Karena kalau masak sama istri malah berantem terus. Iya memang. Itu PRT jadi, tadi. Cita rasa fusionnya itu mah nggak jadi-jadi. Nggak jadi, jadinya makanan umah meneh toh. Prof, pada tataran pedagogik ya, enakan kursus atau enakan magang, learning by doing? Ya dua-duanya penting. Iya toh. Pendidikan formal pun mungkin dalam pengertian keterampilan real, praktis itu perlu dilengkapi dengan kursus, gitu. Ambil contoh begini, ada seseorang pemuda mau kursus nggak punya duit, dia memilih untuk bekerja di sebuah bengkel, belajar montir nggak dibayar 3 bulan. Ya. Ini termasuk pendidikan tapi yang dapat sertifikat. Tapi nggak dapat sertifikat itu. Ya ora apa-apa, apik itu. Apik. Nggak dosa ya. Ya, nenggo awake dhewe dah terutama yang kedua ini tadi. Nenggo keperluan melamar pekerjaan di satu perusahaan ya tentu saja tidak laku kan gitu. Ya, sebegitu powerfulnya sertifikat itu sekarang ya Pak? Sekarang ya. Di setiap penting semua akhirnya harus disertifikasi. Termasuk tadi yang PRT barang itu harus punya kemampuan dasar, keterampilan dasar plus bahasa Inggris, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Cina, whatever gitu. Pak Suko, kompetisi penting. Overlapping tidak perlu, Pak Suko ya. Ada PP PAUDNI, sekarang apa? PAUDIKMAS. Ada BLK. Apa bedanya dan apa kompetisi di antara dua institusi milik pemerintah ini? Satu milik Pemprov mungkin sama Pemkap, yang satu milik Kementerian Pemerintah Pusat gitu. Ya, kalau di kami kan di diklat pendidikannya ya. Kalau di BLK kan menyiapkan tenaga kerjanya. Oh beda ya? Ya, beda. Kalau di kami bisa jadi dia untuk dirinya sendiri, ya, bisa jadi untuk bekerja pada orang lain, bisa jadi untuk membuka usaha sendiri. Tapi kalau BLK harus kerja. Harus kerja ya? Iya, BLK. Oh gitu. Namanya saja BLK, apa singkatannya coba? Balai latihan kerja. Nah, latihan kerja harus kerja. Kerja di orang. Iya, kerja di perusahaan. Ikut orang istilah tadi yang kita dipakai frasenya. Nah, sehingga kalau di kami keunggulannya di situ bisa ada pilihan. Maka tapi materinya sama nggak apa-apa, mirip-mirip nggak apa-apa gitu ya? Kan ada SKKN yang disampaikan Pak Alex tadi, ini kan sudah ada standarisasinya, ya sudah makomnya, gitu. Jadi kalau itu dilaksanakan dengan baik,
maka dari hasil output itu nanti kan diuji kompetensi. Maka ada LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Oh, kan gitu. Itu di luar Pak Alek, lembaga tersendiri itu yang uji. Bukan PP PAUD juga. Bukan. Sehingga ini menjamin kompetensi yang dimiliki memang betul-betul valid. Penilaiannya fair. Iya. Bukan Pak Alek. Iya, bukan Pak Alek nguji sendiri terus lulus enggak. Ada lembaga sertifikasi kompetensi. Lah, saat lembaga sertifikasi kompetensi itu mengadakan uji kompetensi, ada di tempat uji kompetensi, tidak di lembaganya. Gimana Pak? Lembaga itu punya tempat uji kompetensi. Alatnya lebih lengkap juga. Ya. Kalau lembaga ini punya tempat uji kompetensi, nah tempat uji kompetensi ini bermacam-macam. Mau uji kompetensi jahit, tempatnya di sini. Uji kompetensi kursus bisa di Pak Alek. Tempatnya loh ya. Tempatnya. Tapi pengujinya bukan Pak Alek. Oke, dari si LSK. Iya, LSK tadi. Oke. 1 tahun berapa orang, Pak? Sebelum ditutup. Ya. Peserta di PP PAUD. Peserta didik ini sesuai dengan LKP yang membidangi. Kalau di kami kalau yang bantuan dari pemerintah itu minimal kan 20 Pak Caleg ya, 20 tergantung anggaran yang didapat oleh dari pemerintah. Tergantung peminatnya juga. Peminat kurang dari 20 nggak ada kursus gitu, nggak ada pendidikan. Itu nanti kita mengadakan yang namanya identifikasi kebutuhan lapangan. Jadi ininya juga misalnya otomotif ininya juga bisa berkembang juga ya sesuai dengan kebutuhan ya Pak sebenarnya. Jadi kalau yang dibuka untuk 20 orang, kemudian yang daftar cuma 5 orang, nggak mungkin, pasti lebih. Pasti lebih, Pak. Pasti nolak. Karena kebutuhan lapangan kerja kita kan masih banyak. Oke, Mas Amin, apa yang diharapkan dengan sudah 7 tahun berhasil dengan desa vokasinya, sekarang yang dibutuhkan lagi apa? Saya kira pengembangan program. Karena dalam artian ada banyak program yang jalan, kemudian otomatis dari program yang jalan itu ada sesuatu yang bisa dikembangkan kembali. Seperti untuk tahun ini kita merencanakan untuk pengembangan pembuatan sepatu limbah batik. Gitu. Jadi kan sisa hasil jadi nggak cuma bikin batik aja, tapi ada hal lain lagi. Yang sisa itu kan bisa kita gunakan untuk menjadi sepatu batik. Sebenarnya kalau dilihat dari obrolan kita malam hari ini tuh semuanya sudah diatur kayak tadi, ada lembaga-lembaga tersendiri dan semuanya fair begitu ya Pak. Banyak yang belum tahu. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang berminat jadi barista kita, sowan ke Pak Suka, kemudian mencari informasi, dilatih sama Pak Alek dan kawan-kawan, belajarnya ke Mas Amin. Nah, itu. Yang ngetes kopinya Prof Rasdi. Nah, nanti kalau udah jadi semua baru jadi kita terima beres aja Pak. Iya. Oke, tapi ini sebenarnya sebagai langkah konkret ya untuk menciptakan SDM Indonesia yang makin skillful ya, baik keterampilan ataupun baik hard skill maupun soft skill. Begitu dengan ya, begini, Pak, ya? mudah-mudahan nanti ada yang berminat belajar bikin kopi enak, kemudian memiliki attitude, tidak kemudian menjadi hal yang kemudian memberikan nama buruk bagi perusahaan yang mempekerjakan. Syukur-syukur cantik, Nes. Masih Kit, dalam Pak, kopi ini enak. Enak. Oke, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali 1 jam.